Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ya, kita jumpa lagi di pembelajaran sains. Di sini saya, Ayu Bulan Bidadari, akan menjelaskan tentang suhu dan kalor. Keadaan panas dan dinginnya suatu benda dinyatakan dalam suatu besaran yang dinamakan suhu. Suhu merupakan ukuran derajat panas dan dinginnya suatu benda. Suatu benda dalam keadaan panas dikatakan memiliki suhu yang tinggi, dan sebaliknya, suatu benda dalam keadaan dingin dikatakan memiliki suhu yang rendah. Keadaan panas atau dingin suatu benda ini melahirkan pengertian yang relatif. Artinya, setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dibuatkan standar dalam menentukan derajat panas atau dingin. Nah, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui besaran suhu melalui alat ukur atau yang sering kita sebut dengan termometer. Kemudian, perubahan suhu benda. Perubahan suhu benda baik menjadi lebih panas atau menjadi lebih dingin biasanya diikuti dengan perubahan bentuk atau perubahan wujud. Misalnya, perubahan wujud air menjadi es batu atau uap air karena pengaruh panas atau dingin. Yang pertama, sejumlah es batu yang dipanaskan akan berubah wujud menjadi air. Bila terus-menerus dipanaskan, maka pada suatu ketika telah mencapai titik didih. Air yang mendidih dan berubah wujud menjadi uap air atau gas. Nah, bisa dilihat bahwa yang di atas itu merupakan gambar alat perasa kita. Yang di bawah itu merupakan gambar alat termometer. Nah, dengan alat perasa, kita hanya dapat membedakan suhu secara kualitatif. Akan tetapi, di dalam fisika kita perlu menyatakan panas, hangat, dingin, dan sebagainya secara kuantitatif dengan angka-angka. Suhu termasuk besaran pokok dalam fisika, yaitu dalam standar internasional bersatuan Kelvin. Untuk menyatakan suhu suatu benda secara kuantitatif, diperlukan alat ukur yang disebut termometer. Untuk dapat mengkuantitatifkan hasil pengukuran suhu dengan menggunakan termometer, maka diperlukan angka-angka dan skala-skala tertentu. Penetapan skala yang terpenting adalah penetapan titik tetap bawah dan titik tetap atas, sehingga titik acuan pembuatan skala-skala dalam termometer. Nah, proses pemberian skala pada termometer dinamakan kalibrasi. Mengkalibrasi termometer terdapat langkah-langkahnya loh. Ada 4. Yang pertama, kita menentukan titik bawah atau yang kita sebut titik lebur. Yang kedua, menentukan titik tetap atas atau yang kita sering sebut titik didih. Yang ketiga, kita menghitung jarak antara titik tetap atas dan titik tetap bawah. Yang terakhir, kita menetapkan konversi skala milimeter ke dalam skala suhu. Nah, terdapat 4 macam skala termometer. Yang pertama, termometer skala Celcius. Yang kedua, termometer skala Kelvin. Yang ketiga, termometer skala Fahrenheit. Dan yang terakhir, termometer skala Reaumur. Termometer skala Celcius diciptakan oleh Andreas Celsius, berkebangsaan Swedia pada tahun 1701 sampai 1744. Titik tetap atas menggunakan air yang sedang mendidih 1000 derajat Celcius. Titik tetap bawah menggunakan air raksa yang sedang membeku atau es yang sedang mencair. Kemudian yang kedua, termometer skala Reaumur diciptakan oleh Reaumur berkebangsaan Prancis pada tahun 1731. Titik tetap atas menggunakan air yang sedang mendidih. Titik tetap bawah menggunakan air yang sedang membeku atau es yang sedang mencair. Yang ketiga, terdapat termometer skala Kelvin, diciptakan oleh Daniel Kelvin berkebangsaan Inggris pada tahun 1848.
Titik tetap atas menggunakan air yang sedang mendidih. Titik tetap bawah menggunakan air yang sedang membeku atau es yang sedang mencair. Yang terakhir, ada termometer skala Fahrenheit diciptakan oleh Daniel Fahrenheit, berkebangsaan Jerman pada tahun 1686. Titik tetap atas menggunakan air yang sedang mendidih dan titik tetap bawah menggunakan air yang sedang membeku atau es yang sedang mencair. Nah, ini merupakan tabel hubungan antara termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Lanjut, kalor. Nah, kalor merupakan sesuatu yang berpindah, itu merupakan kalor. Pada dasarnya, kalor adalah perpindahan energi kinetik dari suatu benda yang bersuhu lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Satuan kalor dalam standar internasional adalah Joule. Pengaruh kalor terhadap suhu. Pengaruh kalor terhadap suhu benda terlihat bahwa jika satu gelas air panas dicampur dengan satu gelas air dingin, setelah terjadi keseimbangan termal menjadi air hangat. Hal tersebut dapat terjadi karena pada air panas dicampur dengan air dingin, maka air panas akan melepaskan kalor sehingga suhunya turun. Kemudian terdapat kalor jenis. Kalor jenis merupakan banyaknya kalor atau energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg. Yang kedua ada kalor laten, yaitu kalor yang diperlukan suatu zat untuk perubahan wujud. Yang ketiga ada kapasitas kalor, yaitu banyaknya kalor atau energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda.